Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga saya dapat berpresentasi dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Robi Muslim, pendidikan PKN semester 4. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang saya hormati. Selama 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman mengenai hukum perdata tentang pembagian hak warisan. Apa sih itu hukum perdata? Hukum perdata adalah hukum yang bersifat privat yang menitip beratkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan. Dengan kata lain, menitip beratkan kepada kepentingan perseorangan. Berbicara secara empat mata, dia itu menitip beratkan ahli waris kepada si hukum perdata tersebut. Pembagian harta warisan menurut hukum perdata begini ketentuannya. Salah satu masalah yang kerap memicu keterkaitan dalam keluarga adalah harta warisan. Harta peninggalan orang tua seringkali jadi rebutan karena ini adalah hukum khususnya yang mengatur pembagian harta warisan. Di Indonesia setidaknya ada 3 pembagian harta warisan, yaitu 1. Hukum Islam, kedua, hukum perdata, yang ketiga, hukum adat. Dan kali ini saya akan mengupas mengenai pembagian hukum menurut hukum perdata. Yang kesatu, antara harta warisan menurut hukum perdata. Hukum warisan terdapat di pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat dengan KUHP Perdata, atau yang disebutnya hukum pewaris perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan, pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah terjadinya kematian. Jadi, kalau pemilik harta warisan masih hidup, harta yang dimilikinya tidak dapat dialihkan melalui pengesahan prosedur atau ketentuan warisan. Kedua, siapa yang berhak dan tidak berhak menerima harta warisan? Pasal 832 menyebutkan, orang-orang yang berhak menerima warisan yaitu golongan pertama, anak, istri, dan suami. Mereka berhak menerima warisan tersebut. Golongan kedua, keluarga pada garis lurus ke atas seperti adalah kedua orang tua, saudara, beserta keturunannya. Mereka berhak menerima warisan tersebut. Yang ketiga, golongan terdiri dari nenek, kakek, dan leluhurnya. Mereka berhak menerima warisan tersebut karena sudah diatur dalam pasal tersebut. Golongan keempat, golongan keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga ke derajat ke-6. Mereka berhak karena mereka adalah saudara kandung dan berhak menerima ahli waris tersebut. Mereka ditunjuk sesuai dengan undang-undang antara lain suami istri, anak, kakek, dan nenek. Sebagai termasuk dalam golongan 1 sampai golongan 3, hak ini disebut dengan pihak yang ditunjuk secara khusus oleh ahli waris isi wasiat pemilik waris tersebut. Gimana anak yang masih berada dalam kandungan, walaupun belum dilahirkan, statusnya bisa disahkan langsung sebagai ahli waris jika diperlukan. Hak ini diperkuat oleh ketentuan pasal 2 KUHP Perdata. Walaupun bayi itu belum lahir, dia berhak menerima warisan. Kenapa? Karena dia udah tanggung jawab si peninggal warisan, karena dia udah diatur dalam pasal 2 KUHP Perdata. Pasal 838 KUHP Perdata menyatakan pihak-pihak yang akan dicoret sebagai ahli waris jika melakukan tindakan kriminal sebagai berikut. Melakukan pencegahan untuk menegaskan atau mencabut surat wasiat, memalsukan, merusak atau melepas keberadaan surat wasiat tersebut, berupaya membunuh atau telah membunuh pewaris, terbukti bersalah merusak nama baik pewaris. Itu yang tidak dapat disahkan dalam pewaris. 3. Pembagian dan cara menghitung harta warisan serta hak yang dimiliki ahli waris berikut ini adalah ketentuan KUHP Perdata. Suami atau istri dan anak yang ditinggalkan mati pewaris
mendapatkan seperempat bagian. Kalau pewaris belum mempunyai anak atau istri, hasil pembagian tersebut akan diserahkan kepada kedua orang tua tersebut dan keturunan saudara pewaris seperempat bagian. Keluarga saudara dalam garis atas masih banyak berhak menerima warisan dengan ketentuan besarnya setengah bagian. Dengan kata lain, menurut ahli waris ini berdasarkan asas prioritas. Selama golongan 1 masih hidup, maka golongan 2 tidak sah mendapatkan warisan tersebut di mata hukum. Begitu juga selanjutnya, bila golongan 1 dan golongan 2 tidak ada, maka golongan 3 yang berhak menerima warisan itu. Yang dimaksud adalah golongan 1, istri, anak, dan suami. Yang dimaksud dengan golongan 2 adalah kedua orang tua dan keluarganya. Yang dimaksud dengan golongan ketiga adalah kakek, nenek, dan leluhurnya. Mereka berhak, terkecuali yang golongan 1, golongan 2 itu tidak ada, maka yang berhak menerima adalah golongan ketiga warisan tersebut. Para ahli waris dapat mengusulkan pemisahan harta warisan yang ditinggalkan selama 5 tahun berdasarkan pasal 166 KUHP Perdata. Satu pihak dinyatakan secara alami sebagai ahli waris yang sah, mana berhak menerima atau semua hak warisan berupa harta benda piutang pewaris, namun sesuai dengan pasal 833 KUHP Perdata. Ini yang diatur dalam pasal 833 KUHP ini adalah kalau misalkan si yang meninggal itu punya hutang, kita berhak menagihnya ke ahli waris karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang KUHP pasal 833 KUHP. Ahli waris tersebut memiliki hak, yaitu hak untuk mempertimbangkan atau menolak menerima warisan. Ahli waris meminta penjelasan atau rincian terkait warisan yang diterimanya. Kita harus jelas, apakah warisan itu akan adil atau tidak, kita harus jelas secara rinci dan garis besarnya. Bentuk yang dalam bentuk yang berisi jenis-jenis kewajiban, hutang piutang, pewaris permintaan ini adalah bagian dari hak sesuai pasal 123 KUHP Perdata. Ahli waris pertama berhak untuk menggugat ahli waris kedua atau pihak terkaitnya yang menguasai harta warisan. Nih, misalkan si pihak pertama dia punya keluarga, punya anak, punya istri, si suaminya meninggal, terus yang si orang tuanya mengambil warisan. Jadi si pihak istri dan anak berhak menggugat warisan tersebut karena sudah diatur dalam pasal 834 KUHP Perdata. Dia berhak menggugat warisan tersebut karena istri dan anaknya berhak menerima warisan tersebut. Dan akhiri presentasi ini, nantinya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dapat memahami tentang pembagian hak warisan. Apabila ada kata-kata kurang paham, mohon maaf karena manusia banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,